Baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan segera mulai acara webinar kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kiranya kita semua dalam kondisi sehat selalu. Salam sejahtera juga buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Yurika Dijaya selaku Investor Relation Manager dari PT Lautan Luas TBK. Yang saya hormati juga Ibu Regina Sari Fabianti selaku Program Koordinator Pitch Impact NL Program di Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yang saya hormati ketiga pembicara kita pada siang hari ini yaitu Pak Iksan selaku Acting Product Manager dari PT Iswesit Indonesia, Mas Ganang Gaga Prakoso selaku Technical Field Officer dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang bertugas di BIA. Dan pembicara yang ketiga adalah Maxim Brachikov selaku Head of Product Promotion PJSC Ural Kali. Welcome to this webinar, Maxim. Thank you for your time to share with us. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan dari Lautan Luas, PT Iswesit Indonesia, dan juga Yayasan Bina Tani Sejahtera, dan serta para hadirin yang hadir dalam webinar siang hari ini. Dan siang ini kita akan menyelenggarakan webinar dengan tema potensi dan strategi budidaya bawang merah dari biji di Indonesia. Nah, bawang merah itu sendiri kita semua sudah tahu, yaitu merupakan suatu komoditas sayuran unggul nasional di mana telah lama dibudidayakan secara intensif oleh petani. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga bawang merah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia khususnya untuk berbagai makanan olahan, kemudian untuk nyambe, kemudian untuk penyedap makanan, dan juga untuk biofarmaka. Nah, seiring berjalannya waktu, permintaan bawang merah di Indonesia ini selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dan tentunya diperlukan teknologi yang mudah, murah, dan menguntungkan untuk petani gunakan. Dan salah satunya yang sudah ada saat ini adalah teknologi budidaya bawang merah dengan biji atau bisa kita sebut juga true shallot seeds. Nah, kemudian dalam webinar ini ketiga narasumber akan memaparkan tentang bagaimana strategi untuk menghasilkan bawang merah dengan optimal. Nah, saat ini saya perlu sampaikan juga rundown secara umum kegiatan kita pada hari ini. Jadi nanti setelah saya buka saat ini akan ada sambutan dari Ibu Yurika, kemudian ada sambutan juga dari Ibu Regina Sari, terus kemudian saya akan mempersilahkan moderator, yaitu rekan saya, Mbak Nadia Nariswari Nayadeyu. Ya, mohon maaf, tadi terpencet mute. Ya, saya ulangi. Jadi nanti setelah ada sambutan dari Ibu Yurika dan Ibu Regina Sari akan ada sesi presentasi dan diskusi yang akan dipandu rekan kami, yaitu Mbak Nadia. Dan kemudian setelah itu akan ada sesi penutupan dan foto bersama. Nah, sebelum kita berlanjut, saya akan membacakan juga aturan dalam webinar ini. Yang pertama, tentunya para peserta harap untuk mematikan mikrofon yang ada atau mute mikrofonnya. Terus kemudian yang kedua, silakan peserta melakukan absensi, di mana linknya nanti akan disediakan oleh rekan kami dalam kolom chat. Terus kemudian yang ketiga, peserta dipersilahkan untuk bertanya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris di dalam kolom chat. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya, nanti moderator akan memilih pertanyaan yang akan disampaikan kepada pemateri. Terus kemudian yang terakhir adalah nanti kita akan memberikan semacam door prize kepada rekan-rekan yang hadir, di mana door prize ini akan kita berikan kepada penanya terbaik dan juga peserta yang telah mengisi daftar hadir dan kuis yang linknya nanti akan kami share, di mana kriterianya adalah yang tercepat dan yang paling benar. Nanti akan kita pilih dengan total 6 door prize akan kita bagikan kepada para peserta. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengar pemaparan atau sambutan pembukaan dari Ibu Yurika Hadijaya
Kepada yang terhormat Ibu Yurika Hadijaya, saya persilahkan untuk memberikan sambutan pemaparannya, Ibu. Terima kasih, Pak. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Oke, di-record. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Saya ingin menyampaikan satu dua kata sambutan. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Wakrimin selaku Senior Product Manager dari PT East West Seed Indonesia dan juga Bapak Ganang Prakorso selaku TFO dari Yayasan Binatani Sejahtera. Good afternoon, Mr. Maxim Brachikov as Head of Products Promotion PJSC Ural Kali. I'm Yurika Rijaya from Lautan Luas. Nice to see you in this webinar and hope you are doing well. Please let me speak in Bahasa for this time. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Semoga acara ini juga berjalan dengan lancar. Perkenalkan, saya Yurika Hadijaya mewakili PT Lautan Luas Tbk. Dan seperti yang sudah diketahui oleh rekan-rekan semua, PT Lautan Luas merupakan perusahaan yang bekerja di bidang distribusi, manufaktur, pendukung dan jasa untuk bahan kimia dasar dan khusus. Salah satu bidang distribusi kami berfokus pada bagian agriculture. Dalam pelaksanaannya, kami juga bekerja sama dengan Ural Kali selama kurang lebih 20 tahun dalam pendistribusian pupuk KCL. Melihat kerjasama yang sudah terjalin dengan baik antara Lautan Luas dan Ural Kali, dan tentunya juga dengan PT Ewindo, beserta dengan Yayasan Binatani Sejahtera, saya sangat senang kita dapat mengadakan webinar hari ini. Dengan harapan bahwa seminar ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak serta informasi yang berguna, khususnya untuk Bapak dan Ibu petani dan pelaku sektor pertanian di Indonesia. Terima kasih kepada rekan-rekan semua atas dukungan dan kerjasama yang baik. Akhir kata, selamat mengikuti webinar. Salam sehat, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Yurika Hadijaya atas sambutan pembukaannya. Salam sehat selalu untuk kita semua, Bu Yurika. Dan selanjutnya akan kami persilahkan kepada Ibu Regina Sari Fabianti selaku Project Koordinator untuk program Fish Impact NL yang ada di Yayasan Binatani Sejahtera untuk memberikan sambutan singkatnya. Kepada Ibu Regina Sari Fabianti kami persilahkan waktu dan tempatnya. Ya, selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Good morning also to our speaker, Maxim Brachikov. Saya juga mau mengucapkan selamat datang kepada Ibu Yurika Hadijaya. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Juga kepada rekan-rekan di Lautan Luas, rekan-rekan di Ewindo, dan rekan-rekan di Yayasan Binatani Sejahtera. Nama saya Regina Sari Fabianti. Saya adalah seorang program koordinator untuk suatu program tanaman sayuran yang dibiayai oleh pemerintah Kerajaan Belanda bernama Vexipack NL, di mana kegiatan Vexipack NL itu berlangsung dari tahun 2018 hingga tahun ini. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah melakukan penelitian lapangan tentang tema bawang merah dari benih biji atau True Shallot Seed. Seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di banner yang ada di belakang saya. Ada beberapa hasil yang dapat saya sampaikan di sini, yaitu dari hasil penelitian lapangan tersebut, kami berhasil membuat ada panduan budidaya bawang merah TSS, dan kemudian ada juga flyer tentang 2 teknik persemaian bawang merah dari benih biji.
Kedua bahan ajar material ini dapat rekan-rekan temukan tentu saja di website kami di binatani.or.id. Selain itu, kami juga bisa menyusun suatu buku. Buku tersebut berjudul Bawang Merah dari Benih Biji, True Shallot Seed. Tadi seperti telah disebutkan oleh pembawa acara Mas Arga, nanti akan ada kegiatan door prize ya atau kuis di mana salah satu hadiahnya adalah hadiahnya adalah mendapatkan buku ini. Buku ini bisa dibilang merupakan buku satu-satunya di Indonesia dalam bahasa Indonesia yang disusun oleh para peneliti yang mumpuni di bidang bawang merah dari benih biji, yaitu tentu saja dari Universitas Wageningen yang ada di Belanda, kemudian dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran di Lembang, kemudian yang pasti rekan-rekan kami yang ada di East West Indonesia, dan juga rekan-rekan Yayasan Binatani Sejahtera. Untuk itulah saya mengucapkan terima kasih atas terbitnya buku ini. Supaya tidak memperpanjang waktu, sekali lagi saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini, selamat siang dan terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Regina Sari Fabianti atas sambutan pemaparan. Dan benar rekan-rekan, jadi tadi Bu Sari sudah sampaikan bahwa salah satu dari hadiah door prize-nya adalah buku Bawang Merah dari Benih Biji, True Shallot Seeds. Jadi silakan untuk rekan-rekan yang hadir sebagai peserta webinar siang hari ini untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaiknya kepada para narasumber yang hadir pada siang hari ini, dan juga silakan mengisi link absen di mana dalam link absen tersebut akan ada kuis singkat kaitannya dengan materi yang akan dipaparkan oleh ketiga materi siang hari ini. Nah, kemudian kita akan masuk kepada acara inti kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh ketiga narasumber yang ada, yang akan dipandu oleh rekan kami dari Yayasan Binatani Sejahtera, yaitu Mbak Nadia Nariswari Nayadeyu, di mana beliau saat ini bertugas di Yayasan Binatani Sejahtera sebagai Digital Information and Social Media Staff. Kami persilahkan Mbak Nadia Nariswari untuk memandu jalannya acara diskusi dan presentasi siang hari ini. Silakan Mbak Nadia. Baik, terima kasih Mas Arga selaku MC yang telah membuka webinar ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, saya Nadia dari Yayasan Binatani Sejahtera yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar ini. So good afternoon for all the participants. I'm Nadia and respected speakers. I'm Nadia, who will become a moderator for this webinar. Jadi webinar ini nanti akan diisi oleh 3 pemateri yang akan dilakukan secara paralel. Pemateri pertama itu ada Bapak Muhammad Ihsanuddin selaku Acting Product Manager dari PT Iswasit Indonesia yang akan membawakan topik mengenai teknologi True Shallot Seed di Indonesia. Kemudian juga akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua, yaitu Mas Ganang Prakoso selaku Technical Field Officer Yayasan Binatani Sejahtera yang akan berbagi pengalaman tentang teknik dan pengalaman budidaya TSS di Biak. Dan terakhir akan diisi oleh Maxim Practical selaku Head of Product Promotion dari PJSC Ural Kali yang akan menyampaikan pemanfaatan pupuk KCL untuk meningkatkan hasil dan produksi bawang merah. Nanti setiap pembicara juga akan diberi waktu sekitar 20 menit untuk menyampaikan materinya, dan setelah ketiga pemateri selesai menyampaikan presentasi, akan ada juga sesi tanya-jawab selama 10 menit. Jadi Bapak Ibu silakan, jika ada pertanyaan juga seperti yang telah disampaikan sebelumnya, silakan untuk dituliskan di kolom chat atau juga kolom komentar di Facebook. Seperti itu. Nah, langsung saja, tanpa lama-lama lagi, kepada Bapak Muhammad Ihsanuddin dari PT Iswasit Indonesia, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir Mbak Nadia. Selamat siang semua. Good day, Maxim. Baiklah. Untuk itu, Bapak Muhammad Ihsanuddin, saya persilahkan waktu dan tempatnya.
Ya, terima kasih Mbak Nadia. Sebelum saya memulai presentasi saya memperkenalkan diri saya. Saya sebagai saya Muhammad Ihsanuddin, lebih akrab dipanggilnya Ihsan. Saat ini saya sebagai Acting Product Manager for Selot. Mungkin karena waktunya cuma 20 menit, saya langsung memaparkan presentasi saya saja ya, Mbak Nadia ya. Sudah terlihat, Mbak Nadia? Sudah. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semua, seluruh yang hadir di di forum ini. Mungkin dari Sabang sampai Merauke ada petani-petani kita ini yang yang konsen terhadap komoditi bawang ini. Baik, pada kesempatan kali ini kalau biasanya saya membawakan berpartisipasi di webinar, biasanya saya teknis ya terkait dengan budidaya daripada TSS. Tapi pada kali ini saya akan lebih mengajak para partisipan di sini sebenarnya untuk lebih melihat potensi dari pengembangan TSS yang ada di Indonesia ini gitu. Baik, terkait dengan teknologi TSS di Indonesia, saya coba menyajikan data yang kebetulan saya sadur juga dari buku yang dipresentasikan oleh Bu Sari tadi yang berjudul Bawang Merah dari Benih Biji, True Selot Seed ini. Nah, saya tergelitik untuk mengangkat terkait dengan potensi budidaya bawang merah, terutama dari perkembangan produksi bawang merah di Indonesia. Ini datanya sangat komplit sekali per satu dekade mulai dari tahun 1970 sampai di tahun 2019. Nah, ini kalau kita melihat di sini bahwa dari data ini kita melihat bahwa produksi, kemudian luas panen dan produktivitas bawang merah di Indonesia ini dalam kurun waktu dari tahun 1970 sampai 2019 ini masih menunjukkan tren meningkat ya, dengan rata-rata laju pertumbuhan per tahun yang positif. Namun ada yang perlu kita perhatikan bahwa sebentar. Dalam dua periode atau dua dekade terakhir, itu dari tahun 2000 sampai 2019, ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dibanding periode-periode dekade sebelumnya. Artinya bahwa produktivitas bawang merah nasional ini belum beranjak dari kisaran kurang lebih sekitar 8,5 sampai 10,5 ton per hektar. Indikasinya terjadi kecenderungannya bahwa terjadi stagnasi produktivitas di dua dekade terakhir ini. Nah, dengan kata lain, pertumbuhan produksi bawang merah di Indonesia sampai saat ini masih didominasi oleh kontribusi pertumbuhan atau peningkatan luas panen secara implisit. Jadi hal ini menggambarkan urgensi perlunya reorientasi prioritas program pengembangan bawang merah dalam jangka pendek ataupun maupun menengah ini. Jadi program pengembangan harus lebih memberikan penekanan pada perbaikan teknologi budidaya serta penciptaan varietas yang unggul dengan sasaran utama percepatan dan laju peningkatan produktivitas tentunya. Nah, dikaitkan dengan kenyataan tersebut, di sisi lain biaya produksi atau produksi bawang merah ini per hektarnya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Entah itu harga saprodi yang terus meningkat dan ataupun tenaga kerja yang terus meningkat nih setiap tahun. Nah, tentunya dengan demikian petani akan berpengaruh terhadap kepentingan petani sebagai produsen, termasuk juga konsumen secara tidak langsung gitu. Petani akan mengambil keputusan untuk berhenti menanam bawang jika memang secara finansial usaha tani mereka ini dinyatakan tidak layak gitu. Artinya pada kondisi ini hanya mungkin bertahan jika peningkatan harga produk dapat memberikan kompensasi terhadap peningkatan biaya produksi dari budidaya ini. Nah, oleh karena itu perlu intervensi yang dapat memberikan solusi win-win
di satu sisi petaninya bisa sejahtera, tapi di sisi lain konsumen juga nggak teriak. Karena bagaimanapun juga peningkatan harga produk bawang pada gilirannya juga akan menimbulkan beban tambahan nih bagi konsumen. Saya yakin kalau harga bawang sedang meroket, ini akan jadi viral nah tentunya. Baik, saya melangkah ke slide berikutnya. Ini kita berbicara mengenai fakta. Yang pertama, fakta-fakta yang ada di komoditas bawang merah ini. Yang pertama bahwa ternyata bahwa produktivitas bawang nasional itu, seperti saya sampaikan tadi, itu paling masih berada di kisaran 8,5 sampai 10,5 ton per hektarnya nih. Nah, kemudian di sisi lain konsumsi per kapita bawang merah selama periode 2002 sampai 2018 itu rata-rata sebesar 2,5 kg per kapita per tahun. Bisa kita bayangkan jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia, potensi bawang merah ini sangat besar tentunya. Fakta yang berikutnya adalah ketersediaan bibit umbi berkualitas tidak tersedia nih sepanjang waktu dengan harga yang stabil. Kita mulai bergeser lebih ke teknis terkait budidaya bawang merah yang selama ini dilakukan petani kita itu kebanyakan adalah bawang merah dari umbi. Kemudian umbi bibit ini memerlukan gudang penyimpanan yang cukup luas ya tentunya. Kalau misalnya kebutuhan 1 hektar itu untuk umbi kurang lebih sekitar 1,5 ton, ini bisa dibayangkan berapa luas gudang yang harus disiapkan untuk menyimpan umbi bibit ini. Berikutnya adalah problem berikutnya adalah terkait harga bibit umbi yang semakin tinggi, termasuk biaya distribusinya nih. Biaya distribusi kalau misalnya beli umbi bibit dari Jawa Timur kemudian mau ditanam di Jawa Barat, ini kan juga memerlukan truk gitu ya, minimal gitu. Nah, yang berikutnya adalah yang perlu kita perhatikan juga adalah potensi dari umbi bibit ini akan membawa penyakit dari lahan sebelumnya. Jadi ini terkait perpindahan penyebaran penyakit yang mungkin tadinya penyakitnya masih ada di Jawa Timur, itu bisa bergeser ke Jawa Barat melalui perantara umbi bibit ini. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi dasar mengapa harus TSS. Mengapa kita harus melakukan transformasi dari umbi ke TSS ini gitu. Yang pertama ini terkait bahwasanya TSS ini material tanamnya yang relatif murah yang jelas ya. Jadi kalau dibandingkan dengan tadi kalau misalnya umbi kebutuhan 1,5 ton, kemudian dengan harga umbi bibit ya anggaplah kalau paling murah kurang lebih sekitar 30.000, berarti kalau 1,5 ton ya kurang lebih sekitar 45 juta. Ini paling murah. Tetapi pada faktanya harga umbi bibit ini biasanya itu berkisar di angka 50.000. Jadi bisa kalau kita kalikan 50.000 kali 1,5 ton ini sudah di angka 75 juta ya. Jadi selisihnya sangat jauh. Coba kita bandingkan dengan harga biaya untuk beli TSS gitu ya. TSS kalau saat ini kurang lebih harga di pasaran sekitar dalam 1 kilonya itu kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Dengan kebutuhan per hektar itu kurang lebih 5 kg, berarti kita hanya butuh 15 kg benih dikali dengan harga sekitar 3 juta, itu hanya butuh kurang lebih sekitar 15 juta. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Jadi kalau petani mau beli umbi, mungkin akan pikir-pikir nih, kalau 15 juta banding 75 juta, 60 jutanya boleh beli mobil lah. Nah, yang menjadi pertimbangan kedua, yang menjadi latar belakang mengapa kita harus transformasi ke TSS, ini terkait dengan distribusi umbinya tadi, seperti yang saya katakan tadi, untuk mengangkut 1,5 ton umbi itu dari satu tempat ke tempat lain itu nggak bisa naik motor gitu. Jadi itu membutuhkan biaya transportasi yang tambahan. Yang berikutnya ini terkait penyimpanan. Ya, kalau mau menyimpan 1,5 ton tadi, kemudian pakai umbi, nggak akan cukup untuk gudang seluas 3x3 gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan patogen tadi ya, perpindahan patogen juga sudah saya jelaskan tadi. Ini berpotensi untuk membawa penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain gitu.
Dan ini yang paling terakhir, yang paling utama dari penggunaan TSS ini adalah terkait produktivitas. Kalau saya sampaikan tadi bahwa data dari Kementan itu profitabilitas bawang merah kita itu yang selama ini masih menggunakan biji kebanyakan itu masih berada di angka 8,5 ton sampai 10,5 ton. Ini fakta dan rata-ratanya. Nah, TSS ini memiliki potensi produksi itu bisa sampai 15 ton, bahkan lebih. Pada kondisi yang optimal, beberapa petani yang terakhir kemarin saya kunjungi itu di Sulawesi Tengah itu mampu berproduksi sampai hampir 20 ton per hektarnya. Nah, ini kalau kita coba kita kaji dari analisa usaha taninya ya. Yang di atas ini adalah menggunakan TSS dan yang di bawah ini adalah menggunakan umbi. Yang di sini saya hanya mentampilkan pada fase persemaian ya, karena yang membedakan antara TSS dengan umbi itu hanya pada fase persemaian. Kalau TSS butuh persemaian, kalau di umbi ini bukan persemaian, tetapi tetap melalui proses-proses tertentu sebelum ditanam. Baik, mari kita lihat perbedaannya. Kalau tadi benih 15 kilo ya, kalau kurang lebih kita total itu hanya kurang lebih sekitar 23 juta. Jadi kemudian kalau kita lihat umbi, ini umbi lebih sedikit, lebih banyak. Apa yang membedakan? Di sini memang dari segi benih kita memang lebih murah, TSS akan lebih murah. Kemudian biaya pupuk dan saprodi lainnya kurang lebih seperti ini. Dan ini tentunya tenaga kerja. Jadi yang perlu kita garis bawahi di persemaian ini adalah terkait tenaga kerja persemaian ini membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Kemudian di musim hujan biasanya kita tambahkan dengan naungan. Nah, kalau di bibit umbi walaupun tidak menggunakan tenaga kerja banyak, tapi kalau kita lihat dia membutuhkan umbi yang lebih banyak karena dalam 1 hektar kita hitung di sini masih 1,1 ton ya. Kalau kita lihat di sini karena ini kami masih menggunakan simulasi dengan kebutuhan benih terendah sekitar 1,1 ton itu sudah 33 juta. Ditambah pemotongan umbi itu sekitar 1.400.000. Ini pada kondisi normal ya, pada kondisi harga 30.000 misalnya. Bagaimana kalau harga seperti di tahun kemarin itu sempat menyentuh angka 70.000 per kilogram untuk bibit umbi. Artinya biaya untuk umbi saja itu bisa menjadi 78 juta ya. Artinya ada selisih antara TSS dengan bibit umbi ini kurang lebih sekitar 55.400.000. Jadi seperti itu perbandingan dari aspek finansialnya. Berikutnya, bagaimana sebenarnya TSS di Indonesia sendiri? Saat ini memang TSS sudah ada beberapa company yang menawarkan benih dari TSS. Tapi dari Ewindo sendiri, saya mencoba memberikan bagaimana napaktilas atau perjalanan Ewindo ini dalam TSS sendiri. Jadi Ewindo bukan pemain baru di TSS. Kami sudah melakukan pengembangan TSS itu di Indonesia sejak awal mula berdirinya East-West atau sejak 31 tahun yang lalu itu kita sudah mulai rintis. Baru 16 tahun kemudian, karena yang namanya breeding pasti membutuhkan proses yang lama untuk mendapatkan benih yang berkualitas. Kami menemukan itu, kami merilis produk pertama itu setelah 16 tahun kemudian dari sejak pertama kami rintis. Tepatnya di tahun 2016 itu kami mengenalkan produk TSS pertama kami, yaitu namanya Tuk-Tuk. Mungkin kalau petani yang sudah senior yang hadir di sini pasti akan ingat tentang TSS Tuk-Tuk ini. Nah, 3 tahun kemudian kami sudah berhasil merilis TSS hibrida nih, TSS hibrida dari benih biji ini yaitu Sandren. Kemudian berikutnya di tahun 2016 kami merilis kembali bawang merah dengan varietas baru yaitu Lokananta, dan di tahun ini kami berencana juga merilis untuk produk yang dikembangkan yang kita improve dari produk-produk sebelumnya. Nah, ini yang untuk saat ini yang bisa petani temukan di pasaran untuk benih TSS dari Ewindo. Kami ada 2, yang untuk hibridnya ada Sandren, kemudian yang satunya lagi adalah Lokananta.
Tentu masing-masing baik Sandren maupun Lokananta memiliki karakteristik yang berbeda. Apakah itu dari segi warna, kemudian dari segi ukuran, dan dari segi produktivitas, ini jelas berbeda gitu. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman yang ada di sini nanti bisa mengunjungi website kami, website di Panah Merah. Nah, apa yang sudah Ewindo kita lakukan terkait TSS ini? TSS kami sangat paham bahwa TSS ini adalah adopsi teknologi baru, terutama untuk petani-petani bawang ya. Karena di daerah sentra bawang pun yang selama ini masih menggunakan umbi, kalau diperkenalkan dengan TSS tentu juga merupakan hal yang baru. Nah, ini yang kami lakukan dari Sabang sampai Merauke. Teman-teman bisa lihat, ini kami mulai dari Aceh yang ada di ujung barat Indonesia, itu kita melakukan training, baik itu bekerja sama dengan pihak pemerintah, kemudian dengan kelompok tani. Dulu kami punya namanya Alium Training Center. Ini untuk transfer knowledge dari kami, dari Ewindo ke petani-petani TSS ini. Kemudian bergeser dari Garut, ini sampai Merauke di Papua. Kami melakukan pendampingan terkait dengan TSS ini. Kami juga melibatkan anak-anak sekolah ini di Kabupaten Sigi, karena bagaimanapun juga mereka adalah generasi penerus petani di Indonesia. Nah, sementara terkait dengan pendampingan tenaga pendamping kami, di seluruh Indonesia ada kurang lebih sekitar 130 orang itu petugas Panah Merah yang siap mendampingi petani Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ini terkait dengan pendampingan budidaya TSS ini. Nah, kita beralih ke aspek sosial ekonominya ya. Ini terkait bagaimana peluang pengembangan TSS ini di Indonesia. Yang kami bisa simpulkan bahwa saat ini ada memang beberapa model bisnis TSS yang berkembang di petani. Yang pertama ini adalah terkait bisnis produksi umbi konsumsi. Jadi memang ini orientasinya untuk dijual seperti bawang-bawang umbi sebelumnya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di sini adalah penggunaan TSS ini dalam budidaya bawang merah itu ternyata untuk saat ini itu ada 3 polanya. Yang pertama, ini ada petani itu yang dari benih itu disemai dulu, ya, disemai dulu. Kemudian tidak langsung pindah tanam, tetapi dijadikan mini bulb. Jadi dijadikan mini umbi. Ukuran mini umbi ini sekitar kurang lebih juga sekitar rata-rata sih di bawah 5 gram per umbinya. Ini tentunya akan disimpan. Setelah itu baru ditanam. Jadi ditanam seperti model umbi konvensional. Model yang kedua, ini ada juga petani yang dari disemai, setelah itu disemai langsung pindah tanam dengan orientasi untuk produksi umbi konsumsi. Nah, ini yang ketiga nih, yang fenomena yang terakhir ini baru berkembang kurang lebih sekitar 2 tahun terakhir. Mereka itu beli seedling, jadi mereka tidak mau tidak mau ribet lagi dengan proses semai. Tapi dia langsung beli seedling. Nah, tentunya ini akan melibatkan pihak ketiga untuk menyiapkan seedlingnya. Kami paham benar bahwa tidak semua petani itu punya feeling untuk menyemai. Jadi kadang ada karakter petani yang cepat bosan mungkin ya. Dan memang ada orang yang benar-benar dia sudah profesional di seedling. Makanya kami mencoba hubungkan petani-petani yang sudah tanda kutip kapok untuk menyemai, ini biasanya beli benih dalam bentuk seedling dan langsung langsung dipindah tanam. Jadi tidak melalui proses semai lagi. Ini yang banyak yang sedang berkembang, terutama banyak di Jawa Timur, kemudian mulai kita rintis juga di daerah Jawa Barat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kebetulan ini adalah persemaian. Mohon maaf, 2 menit lagi. Oh ya, oke, baik. Terima kasih Mbak sudah diingatkan. Nah, ini terkait bisnis produksi semaian ya. Jadi ini yang saya katakan tadi, ini menyuplai ke petani dalam bentuk seedling. Nah, kemudian yang berikutnya yang terkait yang bisnis produksi umbi mini tadi yang saya sampaikan. Jadi ini ukurannya kurang lebih sekitar 5 gram. Ini nanti akan dipindah tanam lagi. Nah, untuk umbi ini produksinya ketika ditanam lagi ini akan pecah lebih banyak dibanding dari TSS gitu.
Nah, yang selanjutnya adalah terkait dari industri. Ini beberapa mitra kami ini sudah mulai bergerak untuk mensuplai dari kebutuhan industri dengan menggunakan benih TSS karena secara produktivitas TSS jauh dibanding dengan menggunakan umbi. Saya pikir cukup, Mbak. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas pemaparan yang sangat menarik tadi terkait dengan peluang sekaligus juga keunggulan ini ya bawang merah TSS untuk meningkatkan produksi bawang merah sendiri di Indonesia. Kembali diingatkan Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan silakan untuk dituliskan di kolom chat atau komentar. Nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir acara. Kemudian juga acara ini juga disiarkan di 2 platform, yaitu Zoom dan FB. Jadi silakan juga bisa bergabung melalui FB page-nya Yayasan Bina Tani Sejahtera. Dan jangan lupa juga untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan di kolom chat untuk nanti bisa mendapatkan door prize dari kami. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua, yaitu ada Mas Ganang Prakoso dari Yayasan Bina Tani Sejahtera. Beliau merupakan technical field officer kami yang akan memaparkan tentang teknik dan pengalaman budidaya TSS di Biak. Mas Ganang, halo. Halo semuanya. Halo Mbak Nadia. Oke, Mas Ganang, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya, silahkan. Oke, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya mohon maaf tidak bisa menampilkan video wajah saya karena memang sinyal di sini memang agak terganggu begitu. Tapi tidak masalah, yang paling penting kita bisa berbagi atau mungkin sharing terkait dengan teknik dan pengalaman budidaya TSS yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Nah, sebenarnya di sini saya sebagai staf lapangan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang ditugaskan di Biak, sekaligus ini saya istilahnya berbagi pengalaman dan di sini mewakili petani gitu, mewakili petani, keluh kesah petani dan apa kendala yang ada di lapangan ketika kita menanam bawang merah TSS ini. Sebelumnya salam penghormatan saya kepada Bapak Edwin Saragih sebagai Ketua Yayasan Bina Tani Sejahtera, terus kepada Ibu Yurike Hadijaya selaku dari Lautan Luas, dan Bapak Ihsanuddin dan Mr. Maxim selaku narasumber webinar pada kali ini. Nah, memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semua peserta yang mengikuti webinar pada hari ini. Jadi untuk ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman terkait pengalaman atau experience saya yang saya lakukan ketika menanam TSS di Kabupaten Biak Numfor. Nah, jadi sebelum ke teknik budidayanya, jadi sedikit singkat cerita. Jadi saya sendiri tugas di Kabupaten Biak Numfor itu dari sekitar tahun 2018. Nah, mulai mengenal TSS itu sebenarnya dari 2019 awal. Saat itu varietas yang pernah saya tanam di awal ketika membuat demplot di petani adalah varietas tuk-tuk. Seperti itu ya. Awalnya kita hanya coba-coba saja dan benar-benar selama 2019 itu saya banyak belajar karena ketika itu memang kita benar-benar gagal gitu dari awal. Mungkin saat itu kita mencoba gagal di persemaian, kemudian kembali lagi gagal di persemaian hingga pada 2019 akhir pada bulan September kita akhirnya berhasil, dan kemudian saat itu kita mengadakan expo pertama kali dan itu mungkin satu-satunya tanaman bawang merah yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Seperti itu. Saat itu Mas Arga juga hadir melihat bagaimana petani Biak yang ada di Biak, Papua itu sebenarnya bisa menanam bawang merah seperti itu. Nah, kembali ke teknis budidaya TSS. Waktu kita harus tahu dulu nih cara tumbuhnya apa yang akan kita tanam itu seperti apa. Nah, cara tumbuh TSS itu mungkin yang saat ini saya kembangkan adalah varietas Lokananta, karena ya saya juga saat ini lagi nunggu nih, semoga varietas lainnya seperti Sanren bisa masuk ke Kabupaten Biak Numfor. Nah, saat ini kita mengembangkan varietas Lokananta di mana
syarat tumbuh dari varietas Lokanantha itu yang pertama tanahnya memang harus gembur, harus remah, dan pH-nya itu antara 6,5 sampai 7, ya cenderung netral begitu. Kalau misalnya kita lihat lokasi yang ada di Kabupaten Biak Numfor, jadi wilayah Kabupaten Biak Numfor itu dijuluki sebagai kota karang. Jadi Biak Numfor itu tersusun dari batu karang metaforik, hampir sebagian besar di daerah ini terbentuk dari bahan indukan kapur. Nah, didominasi oleh kapur, jadi memang solum tanahnya itu tipis. Syarat tumbuh dari TSS itu kan memang direkomendasikan untuk daerah dataran rendah, tumbuh pada ketinggian sekitar midland antara 200 sampai 700 mdpl lah. Nah, di Biak sendiri memang ketinggiannya memang 0 sampai 500 mdpl karena Biak itu adalah merupakan pulau kecil gitu ya, pulau yang ada di pesisir. Jadi memang datarannya adalah dataran rendah. Nah, untuk temperatur hariannya kalau misalnya dilihat kalau cara tumbuhnya TSS itu ya di Biak sendiri sebenarnya mampu terpenuhi atau mampu memenuhi syarat dari curah hujannya. Memang di Kabupaten Biak Numfor itu curah hujannya tergolong sangat tinggi dan mungkin pada umumnya mungkin ya di Papua itu tidak mengenal musim. Kadang yang seharusnya musim penghujan tapi ternyata tidak ada hujan, tapi kebalikannya ketika mungkin musim panas itu akan terjadi hujan yang terus-menerus. Tapi ya itu adalah tantangan lah buat kita petugas lapangan dari Yayasan Bina Tani Sejahtera yang ada di sini. Nah, selanjutnya terkait dengan teknik budidaya TSS, di sini ada dua teknik sebenarnya, yang pernah mungkin kita aplikasikan gitu, karena ini sharing pengalaman. Jadi yang pertama adalah teknik budidaya TSS menggunakan tabela atau tanam benih langsung. Nah, ini sebenarnya waktu itu kita coba-coba saja lah sebagai alternatif bagaimana menanam TSS sebagai alternatif ketika mungkin para petani itu malas gitu. Memang malas, tapi sebenarnya ini tidak efisien kalau misalnya kita dibandingkan dengan transplanting gitu. Kalau misalnya kita lihat kalau tabela itu hitungannya kebutuhan benihnya itu 1 sampai 1,5 kilo per 1000 meter persegi lah saat itu gitu. Saat itu karena di Biak memang untuk menanam sayuran atau hortikultura itu ya tidak bisa besar karena di sini kan memang pasarnya pasar kecil gitu. Terus tabela itu memang ditanam dilakukan dengan rapat-rapat. Nah, sebenarnya kalau misalnya ingin efektif gitu ya, para petani juga saya lihat di berbagai grup Facebook atau apa masih ada yang menggunakan tabela. Nah, sebenarnya efektifnya ketika kita menggunakan tabela adalah dengan ya mungkin tingkat keberhasilannya mungkin bisa kita lihat ketika tidak adanya hujan gitu. Ketika mungkin menanam curah hujannya tinggi ya itu tidak efektif ketika kita menggunakan tabela begitu ya. Terus selanjutnya ada transplanting atau pindah tanam. Nah, ini yang mungkin harus kita kembangkan dan sering kita gunakan gitu. Nah, jadi kalau misalnya tabela itu kebutuhan benihnya antara ya kurang lebih lah 400 gram per 1000 meter persegi. Memang kalau kita tanam tabela ini umbi yang dihasilkan akan lebih beragam gitu ya. Kalau misalnya saya amati gitu, itu tergantung dari kemampuan beradaptasi dari varietas itu tersebut. Nah, selanjutnya membuat tempat persemaian khusus. Jadi memang yang namanya transplanting pindah tanam ya perlu adanya memang pembuatan tempat persemaian gitu ya yang optimal sehingga nantinya ketika pindah tanam kita bisa mampu menghasilkan bibit yang bagus gitu. Oke, dilanjutkan mungkin di persemaian tadi. Ya, jadi ketika berbicara TSS tidak akan terlepas lah dari yang namanya persemaian. Jadi persemaian inilah yang sebenarnya sangat menentukan keberhasilan budidaya bawang merah. Nah, di Biak sendiri yang paling sering gagal adalah ketika di fase persemaian. Jadi kita tidak boleh asal memilih atau asal menggunakan media yang akan kita gunakan untuk di persemaian. Ya paling tidak kita perlu membersihkan atau mungkin perlu memilih yang mungkin medianya itu bersih atau steril gitu dari hama dan penyakit begitu. Nah, hal yang perlu diperhatikan tadi kan medianya adalah pencampuran tanah, pasir atau sekam, terus ada kompos dengan perbandingan 1:1:1. Tetapi ini memang tidak baku kayak khususnya seperti di Biak. Di Biak itu tidak ada arang sekam karena di sini tidak ada yang menanam padi. Jadi kita gunakan pasir gitu dan hasilnya cukup bagus
gitu sebagai pengganti sekam begitu ya. Pada dasarnya kan pasir dan sekam itu digunakan untuk memperbaiki struktur tanah supaya tanahnya itu bisa gembur dan lebih porus, seperti itulah ya, seperti itu. Terus selanjutnya ini penyiraman. Nah, ini juga paling penting ketika kita semai TSS. Jadi ketika kondisi penyiraman kita istilahnya tidak bagus atau terlalu lembab, itu juga akan menyebabkan masalah. Terlalu kering juga menjadi masalah. Nah, ini juga menjadi tantangan para petani, yang dimana petani di Biak itu adalah petani yang pemula gitu, petani yang baru pernah melihat bagaimana bawang merah itu ditanam begitu. Nah, jadi kita perlu perhatikan ketika menyiram, alat siramnya harus menghasilkan curah siram atau butiran yang lebih halus begitu, halus. Paling tidak kita menyiram kalau misalnya lihat musim gitu, ketika musim panas kita bisa siram pagi atau sore, ketika musim hujan ya kita cukup menyiram pagi saja, seperti itu. Terus selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika membuat persemaian, nah ini juga sering kita lakukan dan wanti-wanti ke petani bahwa ketika membuat tempat persemaian itu, ketika mungkin persemaiannya di atas itu harus betul-betul bagus. Mungkin ya dari atapnya gitu ya, dari naungan, dari sungkupnya harus betul, karena ketika mungkin naungannya terbuat dari seng, biasanya kalau petani-petani di sana menggunakan seng sebelum-sebelumnya untuk semai. Jadi kita perlu ajarkan ke mereka bahwa perlu adanya sinar matahari yang masuk, perlu adanya ketika sirkulasi udara yang bagus dan sebagainya seperti itu. Itu terkait dengan persemaian. Dan selanjutnya, nah ini model-model atau metode persemaian yang sering digunakan, metode yang digunakan di persemaian itu biasanya kita menggunakan wadah. Kalau di Biak kita menggunakan rak semai begitu, menggunakan rak semai, kemudian kita semai gitu. Sebenarnya ini tidak baku juga, kita bisa menggunakan apa saja, yang paling penting tadi ketika di persemaian tanahnya, medianya harus betul, terus penyiraman, terus tempat semainya juga harus bagus, seperti itu. Terus ada metode yang kedua, ini juga pada tahun 2021 ini nih baru saya mencoba, sebenarnya baru mencoba di luasan lahan yang lumayan luas gitu, tanam di Biak dengan model demplot gitu ke petani. Kemudian kita ajarkan bagaimana cara semai dengan metode bedengan semai terbuka. Nah, ini sebenarnya adalah metode konvensional. Kalau misalnya kita lihat paling sederhana lah begitu. Hal yang paling utama dalam semaian ini sebenarnya adalah tadi kembali lagi ke media tanah, terus tanahnya bebas dari gulma, hama, dan mungkin dari penyakit-penyakit. Nah, kalau misalnya kita semai model bedeng terbuka ini, tetap kita harus biasanya menggunakan atap, walaupun itu sebenarnya kembali lagi tidak baku, tapi karena di Biak itu curah hujannya sangat tinggi, kita tetap menggunakan atap, menggunakan sungkup begitu. Takutnya air hujan akan membawa benih-benih TSS yang kecil-kecil itu kemudian akan hanyut begitu. Terus selanjutnya ketika kita bicara tahapan-tahapan, sebenarnya ini tahapan persemaian tadi mungkin agak dibahas di awal tadi sedikit. Kita pertama mungkin siapkan wadah apapun, yang penting kita perlu perhatikan tempatnya gitu yang bagus, jauh dari pohon-pohon atau naungan yang mungkin akan mengganggu persemaian. Kalau misalnya di bedeng semai pun ambil tempat yang gitu supaya bagus. Terus selanjutnya gemburkan tanah dan media semai. Nah, ini adalah yang paling penting. Jadi ketika kita membuat persemaian, ya media itu yang paling sebenarnya paling utama, harus mutlak harus remah gitu, ataupun nanti campurannya tanah sama pasir atau sekam itu sebenarnya hal yang bisa kita akali, tapi memang harus remah gitu. Kalau misalnya di daerah Jawa sana kan saya lihat kalau misalnya di media-media mereka menggunakan sekam langsung dibakar di tempat gitu, sekam langsung dibakar di lahan, ya itu bisa dilakukan dan itu memang sebenarnya sangat optimal kalau misalnya saya lihat, karena sebenarnya kan memang sekam itu fungsinya memang untuk meremahkan tanah, terus mematikan biji-biji gulma ketika kita bakar di lahan gitu ya, bakar di bedengan, dan itu akan memudahkan kita menghemat menggunakan pestisida gitu ya, yang jelas seperti itu. Terus selanjutnya ketika pencampuran media itu sudah betul, sudah kita campur, selanjutnya biasanya kita membuat sebuah larikan semai, entah itu posisinya di atas atau posisinya di bawah, kita tetap harus menggunakan larikan semai. Nah, larikan semainya modelnya seperti ini.
Ini membuat larikan semai. Kalau misalnya kita lihat kebutuhan benih per hektarnya antara 4 sampai 5 kg seperti tadi apa yang dikatakan Pak Ihsanuddin, kebutuhannya segitu. Dan untuk kita membuat larikan itu ukurannya itu kalau jaraknya itu sekitar 10 cm antar larikan. Nah, biasanya per 1 meter persegi itu kita membutuhkan misalnya 10 larikan itu membutuhkan 5 sampai 10 gram benih TSS begitu. Seperti itu. Terus selanjutnya ketika larikan sudah kita buat, biasanya juga kita ada penanganan metode prasemai. Kita biasanya mencampur benih dengan fungisida terlebih dahulu. Biasanya kita menggunakan fungisida yang sifatnya kontak gitu, supaya tadi terhindar dari jamur. Dan karena benih bawang merah itu hitam, jadi itu untuk proses pewarnaan juga supaya kelihatan benihnya. Seperti itu. Terus selanjutnya ini ke penanaman. Ketika sudah semai mungkin bisa ditanam ketika umur antara 30 sampai 45 hari. Biasanya kalau di biak kita biasa tanam. Hal yang paling mungkin harus disiapkan ketika mau menanam ya yang jelas sebenarnya sama ini metodenya sama seperti bawang umbi gitu. Membuat bedengan dengan lebar 1 meter dengan panjang menyesuaikan lahan seperti itu. Ya, secara umum sama lah untuk proses pengolahan lahannya itu juga sama, treatmentnya pun sama. Apabila mungkin tanahnya terlalu pH-nya terlalu asam ya kita perlu tambah dolomit, kita perlu tambah kapur dan semacamnya seperti itu. Nah, mungkin yang membedakan di sini ketika biasanya kalau di sini kita menanam itu ketika mau pindah tanam itu kita potong ujung dari daun bibit tersebut. Kalau misalnya umbi itu juga dipotong, daun juga biasanya kita potong. Biasanya 10 cm dari pangkal akar kita potong. Ya fungsinya tentunya mengurangi laju evapotranspirasi, terus mengurangi stres dan mempercepat pembentukan. Selain mungkin dari daunnya dipotong, kita juga biasanya melakukan pemotongan akar sedikit begitu. Sedikit. Ya itu gunanya sama sebenarnya merangsang perakaran baru untuk dalam rangka mengembalikan rasio akarnya gitu. Jadi kalau misalnya kita semua tahu kan penurunan tajuk rasio akar itu akan berpengaruh dengan kinerja bibit pasca transplanting. Tapi ya kembali lagi itu tergantung dari respon varietasnya. Kemudian kita bisa buat lubang ketika benih bibit sudah siap, sudah dipotong, biasanya kita buat lubang begitu ya, karena di Papua memang kita baru menggunakan manual gitu. Kita buat lubang dengan alat yang ada di sana tentunya kita buat lubang biasanya jarak tanamnya antara 10 kali 10 cm atau misalnya 15 kali 20 itu tergantung dari cuaca. Kalau misalnya memang musim hujan ya kita agak senggangkan, tidak terlalu rapat seperti itu. Selanjutnya kemudian tanam bibitnya begitu. Biasanya kedalamannya 1 sampai 2 cm lah. Tidak usah terlalu dalam. Itu begitu. Terus selanjutnya, nah ini hal yang paling penting juga terkait dengan pemupukan yang kita lakukan. Jadi kembali lagi bahwa pemupukan itu sebenarnya tidak baku. Di setiap daerah berbeda-beda. Mungkin ketika kita membaca teori pemupukannya sekian, ya ketika kita terapkan di tempat kita ya itu tidak sesuai. Nah kalau misalnya di biak kita menggunakan takaran atau pemupukan dosis yang ada di gambar seperti ini. Jadi ketika 7 hari sebelum tanam itu kita melakukan pupuk dasar. Biasanya kita menggunakan pupuk kandang kalau ada, karena di sini memang ternak jarang sekali ada. Ya biasanya kita pupuk dasar hanya menggunakan SP36. Kalau pupuk kandang ada itu sangat syukur sekali, luar biasa. SP36 7 hari sebelum tanam dengan biasanya kita per hektarnya itu ya kalau dihitung ya 100 kilo lah seperti itu. Terus pemupukan susulan ketika setelah tanam, ketika pupuk dasar sudah tanam, 10 hari setelah tanam kita pemupukan dasar, pemupukan susulan yang pertama, kemudian dilanjutkan setiap 10 hari sekali biasanya kita pupuk begitulah. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 10 hari setelah tanam sampai 20 hari setelah tanam itu kita menggunakan NPK 16-16 dengan dosis 40 kg itu pada fase vegetatifnya. Kemudian ketika fase pembentukan umbinya, mau fase pembentukan umbi, kita menambahkan ZA dan KCL gitu pada 30 hari setelah tanam, seterusnya sampai pemupukan terakhir 50 hari setelah tanam. Nah,
kenapa sih kita menggunakan ZA? Kalau ZA kan kandungannya 21%-nya itu nitrogen, 24-nya sulfur. Nah, karena sulfur di sini memang ya hanya kita dapat dari ZA, ya kita menggunakan ZA begitu, menggunakan sulfur ZA. Terus kemudian kita kalau selanjutnya kita menggunakan KCl, kalium klorida, itu ya jelas fungsinya untuk memacu pertumbuhan pada awal permulaan dan tentunya akan menambah daya tahan penyakit gitu. Karena penyakit itu akan menyerang ketika paling sering kalau di biak itu sekitar umur 20 hari setelah tanam ke bawah, itu paling sering begitu. Dan selanjutnya sampai 50 HST itu pemupukan yang paling terakhir. Nah, kalau pemupukannya sendiri di sini biasanya kita menggunakan dua metode, bisa menggunakan kocor, bisa menggunakan sebar atau broadcast begitu. Biasanya kita kalau misalnya kocor, larutan pupuk per kilonya itu biasanya 200 liter air disiramkan ke bedengan gitu ya. Bedengan seluas 50 meter persegi lah per 200 meter itu di merata. Nah, ini juga harus waspada juga ketika mungkin pemupukannya tidak betul atau tidak berimbang, terlalu banyak dosis, itu akan menyebabkan tanaman mati karena panas. Begitu. Oke. Senang, 2 menit lagi waktunya. Oke, iya Mbak. Ya, selanjutnya terkait dengan hama penyakit. Jadi kalau di biak sendiri sebenarnya hama yang paling banyak itu adalah yang pertama ulat ya. Di situ ada ya ulat berayak memang yang paling menyerang ketika kemarin kita musim tanam. Terus untuk lalat penggorok sangat di sini ada dampaknya begitu. Jadi untuk pengendalian OPT-nya sendiri, karena di sini penggunaan pestisidanya sangat terbatas memang kan, dan pestisida itu kan alternatif terakhir. Di sini sarana produksi itu sangat terbatas. Jadi kita ya gunakan pengendalian secara terpadu. Yang pertama kita modifikasi lingkungan, yang jelas modifikasi lingkungan kita bisa menerapkan tadi dengan pengaturan jarak tanam, sanitasi yang bersih dan sebagainya. Terus selanjutnya manual, karena di sini memang tadi memang di sini kerjanya gotong royong juga kalau petani di Papua. Jadi kita sama-sama turun ke lahan, kita cari ulat, kita cari penyakit, begitu kita sama-sama kalau di biak. Terus selanjutnya pengendalian secara mungkin secara teknis itu kita juga gunakan. Terus selanjutnya adalah pengendalian secara kimiawi, ini alternatif yang paling terakhir. Itu alternatif yang paling terakhir kita gunakan kimiawi penyemprotan. Tentunya kita memperhatikan juga dengan sistem rolling supaya nah, ini tantangan budidaya TSS yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Biasanya di persemaian ada dumping off atau kena jamur pitium, itu sering sekali. Makanya tadi penyiraman itu paling penting, dan untuk penggunaan fungisida persemaian itu juga penting sekali di sini. Terus selanjutnya curah hujan yang tinggi ini menjadi tantangan, karena ketika sudah pembentukan umbi, proses pematangan ketika hujan terus ini menjadi masalah. Terus yang ketiga tantangannya adalah saproti terbatas. Nah, di Biak itu memang terbatas sekali ketika pestisida sulit ditemukan dengan bahan aktif tertentu. Terus alat-alatnya juga kita masih pakai manual gitu. Nah, ketika saya ingin memberikan motivasi bahwa ketika di Biak bisa, sebenarnya di daerah Jawa, di daerah manapun harusnya bisa. Di Biak saja bisa seperti itu dengan sarana produksi yang terbatas. Terus selanjutnya penanganan pasca panen. Nah, ini yang perlu masih terus kita pelajari gitu. Kita perlu belajar banyak terkait dengan penanganan pasca panen yang baik begitu. Terus terkait dengan analisis usaha tani, jadi ini saya ambil di Demplot kemarin 2021 kita Februari panen dengan luas lahan yang tidak terlalu luas, memang karena di Biak kan kita hanya modelnya Demplot dengan luas lahan 300 meter persegi, jumlah populasinya sekitar 9.000 tanaman lah, 11.000 tanaman. Ini komponen biayanya dengan total pengeluaran untuk benih, pestisida, saprodi lainnya itu sekitar Rp1.395.000. Nah, pemasukannya, keuntungannya saat itu kita mendapat sekitar 370 kg umbi kering. Itu ketika dijual di pasar saat itu harganya 20.000 per kilo. Kita berhasil menjual dengan 20.000 per kilo. Kita mendapatkan Rp7.400.000 dengan keuntungan totalnya 6 juta sekian begitu. Itu terkait dengan analisis usaha taninya. Mungkin itu saja, Mbak Nadia, saya kembalikan. Terima kasih. Baik.
Terima kasih Mas Ganang, sangat menarik sekali ya pemaparan dari Mas Ganang terkait dengan pengalamannya bagaimana Mas Ganang membudidayakan bawang merah TSS ini di Biak Papua. Oke, selanjutnya kita sampai kepada pemateri terakhir. Alhamdulillah. Ampun wis. Sinyali John. Pemateri terakhir John. Baik. Selanjutnya kita sampai kepada pemateri terakhir, ya ini ada Maxim Brachikov dari PJSC Ural Kali yang juga akan didampingi oleh Bapak Adi Primasaragi selaku agronomis dari PT Lautan Luas TBK yang akan menyampaikan presentasi mengenai pemanfaatan pupuk KCL untuk meningkatkan hasil dan produksi bawang merah. Namun sebelum kita menuju kepada pembicara akan ada pemutaran video yang nanti langsung setelah pemutaran video selesai langsung dilanjutkan oleh kepada pemateri. Baik, kita akan mulai videonya dulu sekarang. Baik, saya akan menyapa Pak Adi dulu. Halo Pak Adi. Boleh, ya, selamat siang Mbak Nadia. Oke. Selamat ya, siang, langsung Pak. saja ya Mbak, berarti ya. Ya, silakan Pak Adi. Terima kasih Mbak Nadia untuk waktu yang telah diberikan. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang kita ke speaker kita yang ketiga, yaitu Mr. Maxim Brachikov. Saya sendiri Adi Primasaragi dari PT Lautan Luas TBK akan bertugas sebagai translator bila ada informasi yang kurang jelas di tengah presentasi atau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu kepada Mr. Maxim. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai presentasi. Okay, thank you very much Mbak Nadia for the time that you gave me. Good afternoon, ladies and gentlemen. Now we are coming to the third speaker, Mr. Maxim Brachikov, and I am Adi Primasaragi from PT Lautan Luas TBK. Will be assist as a translator if there are any unclear information and any questions from the audience. And for shortening the time, we begin for the presentation. And Mr. Maxim Brachikov, time and flow is yours. Thank you very much. Dear colleagues, dear participants, it's a very pleasure of being here today and see all of you here. And thank you very much, by the way, for very good introduction and for invitation for such a good seminar. Okay, can I start? Yeah, please. Okay, thank you. Today, we are going to talk about one of the most important and irreplaceable nutrient for plant nutrition, potassium. This presentation will cover following topics: a brief overview of Uralkali company as one of the largest potash producer, how potassium appeared and methods of production MOP, role and functions of potassium for plants, and also I'll share some information of experience of Uralkali company in applying
potash fertilizers. Introduction of Uralkali company. Today, Uralkali is in the top 3 in the world's MOP producer, with production over 11 million tons annually. It's about 17% of global MOP production. Uralkali is a Russian-based company located in Perm region. It's in central Russia. Production assets of company comprises 5 mines and 6 MOP facility plants. So Uralkali is a very big player on the global potash fertilizer market. There are different grades of potassium chloride, KCl, for agricultural sector and for industrial purposes. But actually more than 19% of produced MOP are used in agriculture sector. Pink grades MOP, such you can see on the left side, pink granular and pink standard MOP are used for direct application in the soil and production of blended NPK fertilizers. This is a form of potash that farmers normally get used to see. White grade of potash is used for production of compound fertilizers and different industrial purposes. Also, white grade MOP is used as water-soluble fertilizer because of high concentration of active elements, K2O, and completely solubility. Uralkali is produced high-quality products which meet all international standards. Product quality is maintained due to the fact that the company controls quality at all stages of supply chain. This is a picture of Uralkali supply chain. Potassium containing ore is extracted in the mines. Then ore goes to the processing plant where the final product is produced. After that, the product arrives to the Baltic Bug terminal through its own railway fleet and ultimately are shipped to customers around the world, more than 17 countries. This means that customers receive products directly from the manufacturer. MOP of Uralkali distributed and sales to more than 17 countries. In 2020, Uralkali sold a huge volume of KCl, about 12.7 million tons. Since Uralkali is mainly agricultural company, our commitment and goal is to ensure food security through sustainable supply of MOP, potassium chloride. History and production of potassium chloride. Potassium is a relatively abundant mineral element within the Earth's crust, ranking as the 7th most common global element. However, the main reserves of potassium concentrated only in a number of countries, such as Russia, Belarus, and Canada. And only these countries have the ability to produce potash in sufficient volumes in order to meet global demand. The history of potash potassium chloride appearance is millions of years. More than 215 million years ago, the planet was different. At the place of the current potassium reserves and mines were ancient oceans. Of the time, under the influence of the sun and evaporation, these oceans were evaporated and dried up, leaving behind the sediments as concentrated salt layers, as you may see on the picture, this red grade. These grades have high concentration of potassium. Currently, the K-containing salt layers exist deep underground, up to 1,000 meters, depending on the geological formation. Thus, potassium fertilizers are obtained from natural reserves containing potassium minerals, and we can say that potassium is a natural fertilizer, natural mineral fertilizer. Most potash produced by conventional mining through drilling vertical shaft
shaft deep into the earth where potash-containing layers occur. For extracting the potash-containing ore mining equipment are used, including underground rotary driller, conveyor belt, shuttle car. A continuous boring machine can mine hundreds of tons of ore each hour. Once the ore is removed from mine deposit, it undergoes preliminary crushing and bring to the surface for further processing. Normally, potash ore contains about 20–40% of active element of K. The rest of the ore, about 60–70%, is waste. This waste returned back to the mine. After lifting off containing ore on the surface, it goes to a process of enrichment by two methods, depending on which product we would like to receive: red grade potash or white grade potash. First method of enrichment is flotation, where ore segregates to potash and other different elements. Potash is collected and the rest of the elements are sent to waste. Thanks to this method, we get red potassium grade, as you may see on the left side. The second method is chemical enrichment, or we call it calls Hallergy. This method is used to produce white grade of potassium chloride on the right side. White grade of potassium chloride can contain more active ingredient, more K2O, than red one, and that makes this product more valuable and used as water-soluble fertilizer with high concentration of K2O. Role and function of potassium for the plant. Potassium is one of the three primary macronutrients, along with phosphorus and nitrogen, needed for plant in relatively high amounts. All plants need 70 nutrients for sustainable growth and development, and only balanced nutrition of all elements allow to disclose the yield potential. Each element plays their own role in the plant, and overlook any of them will limit the yield and decrease quality of the harvest. But as basic nutrient management, it's necessary to provide the plant with three main macro elements: nitrogen, phosphorus, and potassium in required for plant amount. On this slide, we will consider main function of potassium within the plant. One of the basic and most important function of potassium is regulating water balance. This function helps prevent uncontrolled loss of water through the leaves and ultimately maintain vigor of the plant in stress conditions like drought or frost. In dry conditions, potassium preventing water evaporation from the leaf surface. In cold conditions, potassium plays the role of antifreeze agent in plant cells, preventing formation of ice crystals within the plant. Disease and pest resistance are other important function of potassium. Disease resistance is genetically controlled and determined by the nature of the plant. However, it can be considerably influenced by potassium nutrition. There are two main primary resistance mechanisms that potassium nutrition impacts on. First, the formation of mechanical barriers, such as wider cell walls, improving resistance to infection and pests. Second, the synthesis of defense compounds in plants. As humans produce antibodies after infection, plants have similar mechanism of defense infected by some pathogen. Also, potassium improves synthesis of carbohydrates such as protein, starch, sucrose, etc., and involved in many processes such as photosynthesis. As it was said, potassium
is the element that impact on drought tolerance. Potassium regulates the opening and closing of leaf stomata. Stomata is the tiny hole on the leaves you may see on the picture that allows plants to regulate water balance and absorb carbon dioxide that actually allow plant to breathe. Plant regulates opening and closing of stomata through movement of potassium into or out of the guard cells. When potassium moves to these cells, they accumulate water and therefore swell, opening the pores, opening the stomata. If potassium level is low, the stomata becomes slow to respond, resulting in loss of water vapor and reduced photosynthetic rate, photosynthetic activity. Another role of potassium is transport of carbohydrates and nutrients that improve nutrient content of the harvest and make quality of the yield better. Potassium as the main cation in the sap, maintaining turgor and rigidity of each cell. Optimum concentration of potassium in cell sap cause water to move into the cell through the pore cell wall. This balanced pressure on the cell walls help to maintain rigidity and upright structure of plants. Plants that have deficient level of potassium, less effective at regulating water, so less water flows into cells. This can result in weak cells which lose shape and cannot maintain active turgor pressure within the plant, which is more likely to result in lodging and weak plants. The main takeaway message about potassium is potassium means healthy plants. Summing up the basic function of potassium, we can conclude that potassium reduces impact of negative factors such as diseases, pests, and makes the plant healthier. Symptoms of Ca deficiency can be detected in plants according to certain signs. In most cases, signs of potassium deficiency appear the same in all plants. For example, on the rice, as you may see on the pictures, leaves tips are getting yellowish and browning, and it's appear foliar necrosis. Root system has very poor development with low potassium nutrition and have many black roots and look unhealthier. On the maize, all the leaves are affected first by chlorosis and necrosis. So leaves also turn yellow and the edges also turn yellow. It's the same on banana plant. The edges of the leaves turn yellow and die off. I want to say about shallot. Deficiency of K on shallot result the foliage initially becoming darker, not yellow, darker green, and the tips of the old leaves beginning to wilt, especially on the upper surface. Eventually, the leaves develop chlorosis similar to that caused by nitrogen deficiencies, and leaf just drop. Your time, 5 minutes left. Okay. A few words about the forms of potassium in the soil, because I think it's a very important point to understand transformation process of potassium in the soil and what form of K is uptaken by plants. Soil is very complicated system with many chemical and physical processes and interaction. Potassium as a K ion can be found in the soil in different fractures, such as exchangeable K and non-exchangeable K, or make it easy K available for plants and unavailable form. Most of the potassium in the soil, approximately 99%, depending on the soil type, exists in unavailable form.
that blocked a mineral element in the soil. Another fracture is available K. It's about only 1% of total potassium in the soil. It's slow available K, and this form of K plant can uptake, but only after mineralization, and this is quite slow process. And the last fracture of K is available for plant. The amount of this fracture in the soil less than 0.1%. Available form of K dissolved in soil solution and contained in fracture ready available after dissolution, so can be easy uptake by roots. When we apply potash fertilizer, most of K from fertilizer transform to soil solution, so plant can consume this form immediately. It was to mention that potash fertilizer has very limited mobility in most soils except sandy soils. This means that application of potash fertilizer have long-term effect, and plant will be able to take in up K for a long time after application. So now I'd like to share some information about experience of Uralkali, but I will skip some slides and we'll come to shallot, which is more important for all of us in this presentation. Shallot is one of the main vegetables with high economic value in Indonesia, and potassium is considered the most essential nutrient for this crop. Due to specific climate condition in Indonesia, sometimes this crop is cultivated with water scarcity. So water becoming is one of the first limiting factor determining potential yield crop. As it was told before, optimal potassium nutrition along with other nutrients being able to mitigate the effect of drought stress and improve water regulation within the plant. So the potassium is the element that can help overcome water scarcity and prevent loss of yield, making plant more stress resistant to environment condition. Another positive effect of optimal potassium nutrition is ramping up productivity of shallot. A number of trials that was carried out on shallot and paddy by our company of Lautan Luas on farmers' field sites demonstrate that optimal fertilizer of K allows significantly increase yields and make better output. So with optimal K fertilization, we can see real growth of yield, and potassium application at the rate 50 to 200 kg per hectare is optimal rate of application depending on plant genetic and environmental and soil conditions. It must know that adequate level of potassium during the bulb development stage increase the bulb size and quality of the harvest. I encourage you to consult with local agronomists to figure out what level of potassium application would be optimum for your specific site, specific crop, because soil is not consistent in terms of nutrient content and available care. Potash application should be determined by balanced approach to plant nutrition, guided by soil testing. Right potassium management improve quality and increase yield and harvest. And this is, I think, the main takeaway message. MOP from Uralkali company have high quality and available in Indonesia from our reliable partner Lautan Luas. And I would like to thank you for this participation, and I would like to wish you only good and rich harvest. Thank you very much. Alright, thank you very much, Maxim. Pak Adi, ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Sebentar. Ya, terima kasih sudah di-unmute. Yeah, thank you very much, Mr. Maxim, for the brief explanation. And I will summarize a bit about the presentation with Indonesian language, if you are allowing me. And yang pertama itu Uralkali merupakan salah satu produsen MOP terbesar di dunia, di mana telah memenuhi standar kualitas terbaik internasional yang tersertifikasi baik dari SGS
dan Bureau Veritas. Dan yang kedua itu pertimbangan Silvinet, Uralkali merupakan salah satu yang terbesar di dunia, di mana Uralkali sendiri sudah melakukan mapping lokasi dan mengestimasi untuk mendapatkan potasium terbaik. Kemudian yang ketiga, dengan adanya potasium, tanaman dapat lebih resisten terhadap penyakit, kemudian aktivasi enzim lebih optimal, kinerja fotosintetis juga lebih optimal, kemudian menjaga keseimbangan air, dan meningkatkan kualitas buah yang pertama. Dan yang terakhir itu MOP Uralkali sudah digunakan di berbagai negara pada tanaman, seperti di padi, kemudian di leci, jeruk, jagung, gandum, dan terutama di bawang merah. Dan didapati hasil yang baik. Baik, itu saja summarize dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Nadia. Terima kasih, Mbak Nadia. Thank you, Maxim. Thank you very much. Thank you once again Maxim dan juga Pak Adi atas penjelasannya. Karena waktu yang sangat terbatas, mari kita langsung saja menuju sesi berikutnya, yaitu sesi tanya dan jawab. Namun sebelum itu saya kembali mengingatkan lagi, jadi nanti Bapak atau Ibu silakan dapat mengunduh materi dari presentasi yang sudah disampaikan oleh para pemateri ini di websitenya Binatani, ada di www.binatani.or.id. Di situ Bapak Ibu dapat langsung mengunduh materinya, kemudian juga untuk mengingatkan kembali untuk mengisi absensi agar dapat mendapatkan sertifikat, juga kesempatan untuk mendapatkan door prize. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Mungkin bisa disampaikan kepada Pak Ihsan. Pak Ihsan, ada pertanyaan dari Bapak T. Hajar, ya ini tentang bagaimana teknis persemaian yang praktis, terutama dalam cara mengendalikan gulma pada persemaian. Pak Ihsan, boleh dijawab? Ya, baik Mbak Nadia. Terkait pertanyaan Pak siapa Mbak Nadia tadi? Mohon maaf. Bapak T. Hajar, Pak. Pak Hajar. Ya, betul. Ya, terima kasih Pak Hajar. Pertanyaannya ini bukan hanya Pak Hajar yang sering menanyakan, tapi petani-petani yang lain juga sering menanyakan terkait persemaian ini. Memang ini menjadi salah satu tantangan juga ya dalam budidaya TSS adalah di persemaian. Salah satunya adalah terkait dengan gulma. Nah, untuk di persemaian sendiri sebenarnya cara yang biasa kita pakai untuk mengendalikan gulma itu tanpa mempengaruhi pertumbuhan seedling sendiri itu adalah dengan pembakaran sekam. Jadi pembakaran sekam ini hanya bisa kita lakukan jika persemaiannya itu dilakukan di atas bedengan-bedengan ya, Mbak ya. Kalau di luar itu tidak cocok gitu karena ini ada aktivitas pembakaran di situ. Jadi di atas bedengan semai itu kita berikan arang sekam kurang lebih tingginya sekitar 20 cm. Nanti di setiap 1 sampai 2 meternya itu kita berikan titik api. Jadi ketika biasanya sih kurang lebih proses pembakarannya itu sampai tuntas kurang lebih membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 8 jam. Nah, fungsi dari pembakaran sekam ini sebenarnya bukan hanya untuk membunuh biji-biji gulma, tetapi yang kedua lebih dari itu adalah membantu untuk membunuh organisme pengganggu tanaman yang ada di tanah. Yang ketiga, manfaat dari aktivitas pembakaran sekam ini adalah membuat tanahnya menjadi remah. Jadi Bapak tadi yang terkait gulma tadi itu adalah salah satu cara yang paling efektif sampai saat ini, walaupun mungkin di beberapa daerah juga ada yang menggunakan cara lain. Selain sekam, Mbak Nadia, kita juga biasa menggunakan tanah endapan dari delta pengairan. Jadi bisa di sungai, bisa di pengairan. Jadi tanah-tanah halus yang mengendap itu di perairan itu selain remah itu bebas dari gulma. Jadi itu juga bisa menjadi opsi. Nanti tanah delta ini yang akan kita taburkan di atas, taruh di atas bedengan ataupun media persemaian yang lain. Saya pikir itu Mbak Nadia jawabannya untuk Pak Hajar. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tadi Pak Ihsan sudah menyampaikan 2 alternatif ya, ada pembakaran sekam, kemudian juga tadi Pak Ihsan menyampaikan juga ada tanah endapan dari
delta perairan seperti itu. Semoga terjawab pertanyaannya. Kemudian kita juga menuju ke pertanyaan kedua. Untuk Pak Ihsan lagi, ada pertanyaan dari Ibu Novita. Jadi apa jenis sumber induk TSS yang sekiranya cocok untuk bahan perbanyakan benih sebar bermutu, dan bagaimana perlakuannya dalam menyemai benih biji bawang merah, karena pada umumnya petani belum terbiasa menyemai benih bawang merah. Pak Ihsan, boleh silahkan dijawab kembali. Ya, terima kasih Mbak Dania. Ada dua pertanyaan ya sepertinya. Yang pertama terkait sumber breeding sepertinya ya. Nah, kalau untuk terkait ini kami mohon maaf Bu, karena ini adalah tanda kutip adalah internal perusahaan ya Bu, yang nggak bisa kami sampaikan ke publik terkait ini. Yang jelas sumber plasma kami adalah koleksi yang dari bawang-bawang yang memiliki ketahanan atau memiliki produktivitas yang tinggi yang kita yang kita breeding gitu untuk menghasilkan varietas-varietas yang terbaik seperti yang Bapak Ibu selama ini temukan di pasaran. Kemudian yang kedua terkait perlakuan biji, memang kami sangat sadar bahwa biji ini adalah sesuatu yang tantangan juga dalam budidaya TSS itu. Makanya kenapa kami selalu melakukan aktivitas pendampingan terhadap petani-petani yang menyemai. Salah satunya adalah kami di setiap kemasan itu kami selalu menyertakan buku petunjuk budidaya TSS. Itu yang pertama kami lakukan. Yang kedua secara di buku itu kami juga menyediakan call center atau kontak yang bisa dihubungi jika bapak-bapak menemui kendala di lapangan. Kemudian yang ketiga, kami juga paham bahwa tidak semua orang ini memiliki feeling yang cocok untuk menyemai benih. Kebanyakan kalau bapak-bapak petani ini agak susah nih karena kurang sabaran gitu. Sementara benih TSS ini kan jaraknya harus diatur agar tidak terlalu rapat dan perlu perlakuan-perlakuan yang lainnya. Nah, solusinya adalah kami saat ini sudah banyak seedling raiser atau penyemai itu yang menyiapkan jasa menyemai benih TSS. Jadi kalau misalnya ibu bapak agak merasa susah untuk menyemai benih TSS, boleh langsung beli seedlingnya. Jadi tinggal siap tanam. Jadi kalau proses ini bapak tidak perlu menunggu sampai 42 hari, tetapi bisa langsung ditanam dengan membeli seedling yang tersedia di beberapa seedling raiser atau penyemai yang ada gitu. Kembali ke Mbak Nadia, silakan. Terima kasih penjelasannya Pak Ihsan. Mungkin ada pertanyaan ketiga juga. Ini ada dua penanya yang menanyakan hal yang sama Pak Ihsan. Jadi ada dari Bapak Nur dan Bapak Muammar Kadafi. Jadi keduanya menanyakan bagaimana cara untuk mencegah hama penyakit di musim hujan pada bawang merah. Kemudian juga ada pertanyaan kedua, apakah pada persemaian bawang merah TSS memerlukan naungan? Seandainya tidak menggunakan naungan, juga apakah itu memungkinkan Pak Ihsan? Silahkan Pak Ihsan untuk dijawab. Ya, terima kasih Mbak Dania. Saya jawab dulu pertanyaan yang pertama terkait bagaimana cara mencegah hama dan penyakit tanaman nih, terutama di musim hujan. Memang benar. Jadi hama dan penyakit ini adalah salah satu momok ya bagi petani gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menanam pada kondisi yang pada kondisi alam yang tanda kutip kurang memungkinkan. Ini yang sering kita sebut sebagai off season ya. Kita kalaupun misalnya mau menanam, ini nanamnya di luar musim dan memang namanya menanam di luar musim tentunya tantangannya juga akan lebih besar. Tetapi kabar baiknya biasanya yang berhasil nanam di luar musim ini biasa dapat harga bawangnya ini bagus nih. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama dan yang paling penting menurut saya adalah menggunakan varietas yang sudah tahan. Bagaimanapun juga aplikasi fungisida maupun pestisida kalau memang dari secara genetik tanamannya tidak mempunyai ketahanan, ini juga akan kurang efektif. Di kami kebetulan untuk musim hujan itu kami punya varietas yang memiliki ketahanan yang lebih bagus, yaitu Sunrain. Makanya namanya Sun dan Rain. Jadi di musim panas bisa, di musim hujan juga bisa. Jadi cenderung lebih tahan. Tetapi perlu dicatat bukan berarti 100% tahan ya Pak. Bukan. Jadi
secara genetik sudah memiliki ketahanan sehingga gejalanya kalaupun misalnya terinfeksi itu sudah tidak terlalu parah. Jadi logikanya kalau mungkin di zaman sekarang lagi musim vaksin nih, itu kalaupun bukan terinfeksi itu tidak menunjukkan gejala yang terlalu parah. Itu yang menjadi catatan. Kemudian tentunya kalau untuk di musim hujan seperti disampaikan oleh Mas Gadang tadi, itu terutama di persemaian ya, itu sangat diperlukan sungkup. Makanya di TSS kita selalu menyampaikan ada 3 kunci utama dalam persemaian TSS selain media yang remah, kemudian pengairan yang cukup, dan yang terakhir yaitu tadi dengan sungkup. Karena di TSS itu yang kita takutkan adalah hujannya, bukan mataharinya sebenarnya. Karena ya itu tadi disampaikan Mas Ganang, kalau hujan, kemudian benih penyemaian TSS ini kan ada di permukaan ya. Jadi ketika hujan turun, itu berpotensi untuk terpercik air hujan sehingga jatuh kemana-mana. Kemudian selain itu adalah untuk menghindari infeksi dari hama dan penyakit tanaman. Yang jelas ada beberapa ini sih sebenarnya untuk budidaya di musim off season ini memang butuh satu sesi khusus sih. Jadi ada beberapa caranya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua yang paling efektif juga nih Pak. Jangan nanamnya di tanah sawah, tetapi sebaiknya nanamnya di sawah tak ada hujan. Jadi peluang untuk kebanjiran itu sangat kecil gitu Mbak. Jadi seperti itu. Selain yang hal-hal yang lain seperti drainase itu harus lancar sehingga jangan sampai bawangnya tergenang. Dan yang jelas nutrisi juga harus berimbang ya. Mungkin nanti ini bisa dijawab oleh Maxim terkait apa yang nutrisi yang pas untuk bawang ini. Yang jelas kami sampaikan nutrisinya harus berimbang agar tanamannya tidak sukulen. Seperti itu Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas jawaban lengkapnya. Kita menuju ada pertanyaan juga untuk Maxim. Pak Adi nanti mungkin juga bisa untuk membantu summary sedikit untuk jawabannya Pak Adi ya. Okay, Maxim. So there is a question for you. First, as I was wondering about fertilizer application on shallot. Does it require an addition of micronutrient, for example, boron, zinc, or etc., or is it enough with NPK? And what about KCl and ammonium chloride? Please, you can answer the question now. It's still muted. Yeah, okay, thank you. That's a good question, actually, because shallot is a specific crop. Initially, I would like to say that before we will figure out the nutrient management, we need to understand the current situation with the field. For this, we need to make some soil test for nitrogen, for phosphorus, potassium, and different elements. We could say some average recommendation for this crop, but this is just average. If we are speaking about precise application, we need of course soil test. It's a basic. But when it comes to potassium, I would say the potassium is most important element for onion because shallot uptakes a lot of this element more than nitrogen and more than phosphorus from the soil. For example, the amount of average amount of potassium that shallot uptake from the soil is about 4 kilograms for generating 100 kilo of products. So when it comes to phosphorus, it's four times less. And the basic nutrition like nitrogen, phosphorus, and potassium is the main thing. When you make this management good, you can come to another things like micronutrients like boron, zinc. I would say, of course, this is a very important micronutrients, but that can be work only after the basic nutrition is okay. After NPK nutrition is fine. But boron, of course, it's a very important microelement. And as far as I know, Lautan Luas produce and distribute such product
And of course, I would recommend to apply some amount. I would not say the exact amount, but maybe some local agronomist can say a better recommendation than me, because you know specific site. So I think that's my answer. Thank you. Pak Adi mungkin boleh dibantu sedikit merangkum. Ya, jadi tadi Mr. Maxim mengatakan bahwa semua untuk general, untuk NPK itu semua penting. Dan yang lebih penting lagi kita soil test dulu, kita tes tanah dulu untuk lebih pastinya, lebih akuratnya lagi untuk kebutuhan dari segi pupuk itu sendiri untuk si shallotnya. Begitu. Nah, setelah itu tadi juga untuk micronutrients itu bila ada boron itu juga akan lebih penting. Dan untuk informasi untuk boron sendiri itu kita di sekitar 8 kilo per hektar, itu untuk shallots, di sekitar 8 kilo per hektar, untuk informasi juga kepada Maxim, dan ya itu saja barangkali, Mbak. Baik, terima kasih Pak Adi. So another question for Maxim, they also ask how much potassium needed in percentage comparison with nitrogen and phosphor for good grow up and yield for shallot. Also, can you inform us the best dosage for MIOP, Uralkali, or Bumida for shallot with TSS technology? Okay, thank you. Again, it depends. We should see. We should take results. How much elements the specific crop the shallot uptake. And when we see this spreadsheet, see this data, we actually observe that onion uptake almost the same amount of nitrogen as potash. So it's when we apply nitrogen and potash, it could be some in equal amount. I could say only range. It's about 50 or 100 kg of K2 per hectare. It's like some optimum level, but again, it depends of soil conditions. It's a very important point. Okay. Pak Adi boleh dibantu menerangkan sedikit? Ya, Maxim tadi telah menjawab bahwa kembali lagi ke kondisi tanahnya lagi, tapi tadi ada sedikit angka yaitu di sekitar 50 sampai 100 kg per hektar. Itu memang udah di batas optimum di 100 kg per hektar. Dan untuk shallot sendiri itu jumlah yang diserap itu juga hampir sama dengan kandungan seperti nitrogen, kemudian fosfor, dan mikronutrien yang lainnya. Begitu, Mbak Nadia. Baik, terima kasih Pak Adi. Thank you Maxim for your answer also. Kemudian kita menuju pertanyaan untuk Mas Ganang. Mas Ganang, ada pertanyaan, apakah hasil produksi bawang merah TSS akan lebih banyak dan lebih berkualitas dibandingkan dengan bawang merah lainnya? Juga berdasarkan pengalaman Mas Ganang nih, pemasaran bawang merah biasanya tuh hasilnya dipasarkan kemana saja, begitu Mas Ganang? Iya, terima kasih Mbak Nadia izin menjawab. Kalau misalnya TSS, mungkin teman-teman yang sudah tanam atau para petani yang sudah tanam sudah bisa membedakan, sudah mampu membedakan dari bentuk umbinya saja memang berbeda. Lebih besar dibandingkan dengan bawang-bawang biasa. Memang kan pada dasarnya bawang merah ketika jumlah anakan itu kan memang ditentukan yang paling besar itu adalah faktor dari genetikanya, memang dari genetika, dan untuk pembesarannya itu ada faktornya sama besar antara genetika dan lingkungan. Jadi ketika memang genetikanya sudah bagus gitu, faktor lingkungan mendukung, itu hasilnya akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan bawang-bawang pada umumnya. Nah, terkait dengan pemasaran, untuk pengalaman saya di Kabupaten Biak Numfor sendiri memang masih dipasarkan dalam skala lokal, karena memang di Biak kan kebutuhannya pasarnya cuma satu, pasar induknya cuma satu, dan kita baru memulai untuk tanam bawang merah. Bahkan bawang merah umbi pun masih belum ada di sini.
masih jarang sekali yang tanam, bahkan ya belum ada. Dan kalau misalnya di Biak Papua sendiri bawang merah memang banyak didatangkan dari luar Papua, khususnya datang dari Surabaya, dari Makassar, dari Bima dan sebagainya. Seperti itu Mbak Najia. Mas Ganang ada pertanyaan satu lagi dari Observatory. Mas Ganang, apakah persemaian TSS jika pindah tanam umurnya lebih baik dari 30 sampai 40 hari? Dan apakah jika umur pindahnya 50 sampai 60 hari akan berpengaruh terhadap pertumbuhan tanamannya, Mas Ganang? Iya, oke, terima kasih. Ini juga pengalaman saya juga di Biak. Jadi memang saya pernah melakukan percobaan. Jadi pernah melakukan percobaan pindah tanam dengan media yang sama, tentunya dengan media yang sama, dengan umur pindah tanam yang berbeda. Dan ternyata memang hasilnya itu sebenarnya sama. Itu kan faktor dari apa ya, bentuk bibitnya seperti apa. Tentunya ketika mungkin medianya sudah bagus, optimum, ketika di persemaian jelas umbi mudanya itu lebih besar, daunnya pun lebih besar begitu. Jadi ya memang umur ininya lebih cepat gitu, lebih cepat dibandingkan dengan umur yang mungkin 28-30 hari ketika itu pindah tanam. Ya tentunya bibitnya masih mungkin vigornya misalnya nggak terlalu kuat, ya jelas nanti akan berbeda begitu. Itu sih Mbak, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ganang. Ini mungkin pertanyaan terakhir sih Mas Ganang, bagaimana teknis pindah tanam dari persemaian ke lahan tanam yang aman sehingga pertumbuhan tanaman maksimalnya tuh dapat tanaman dapat tumbuh secara maksimal dan berhasil, seperti itu Mas Ganang. Iya, terima kasih Mbak Nadia. Kalau berdasarkan pengalaman lagi, jadi sebelum pindah tanam, memang ketika kita biasanya semai di atas ataupun di bedengan, biasanya kan kita 4 hari, minimal 4 hari sebelum pindah tanam, kita harus buka sungkupnya. Nah itu difungsikan untuk supaya bawang merah itu nantinya bisa mampu beradaptasi ketika kita pindah tanam. Itu yang pertama. Terus selanjutnya ketika waktunya mau pindah tanam, waktu pindah tanam kita biasanya basahin tempat persemaiannya dulu supaya ketika kita mencabut bibitnya begitu, itu akarnya tidak rusak. Seperti itu biasanya kita basahin dulu begitu, kemudian pindah tanam. Dan biasanya pindah tanam juga harus tepat waktu. Waktunya tadi selain dari umur bibitnya sendiri, kita juga harus jangan kalau bisa tanam sore hari begitu ya, walaupun pada siang hari atau pagi hari pun bisa, tapi kita paling alangkah baiknya kita tanam pas sore hari begitu. Terus kaitannya tadi ketika kita berbicara tadi, saya mengatakan bahwa biasanya kita potong dulu ujungnya begitu, kita potong ujungnya dan kemudian kita potong akarnya. Itu memang saya terapkan dan saya lakukan. Terkadang memang ada beberapa kasus di beberapa petani bahwa ketika dipotong itu akan timbul jamur, terus akan terinfeksi bakteri di akar. Nah, berdasarkan pengalaman juga dan diskusi dengan teman-teman, sebenarnya bisa diakalin ketika mungkin ada terkena jamur atau terkena bakteri di akar. Kita bisa, yang pertama kita bisa semprot. Mungkin 3 hari setelah tanam kita bisa semprot menggunakan fungisida yang sistemik. Kemudian sebelum tanam ketika akarnya setelah dipotong kita bisa rendam dengan bakterisida dengan bahan aktif streptomycin atau misalnya oksitetrasiklin dan sebagainya. Biasanya itu kita lakukan begitu. Terima kasih Mbak Nadia. Terima kasih Mas Ganang atas penjelasan lengkapnya. Mungkin ini pertanyaan terakhir akan diajukan kepada Maxim. Kembali saya mohon bantuannya kembali untuk Pak Adi ya, sedikit nanti menjelaskan kembali. Jadi Maxim, this is the last question for you. So is there any differences between potassium chloride and potassium sulfide? So please your explanation for this, and then which one is the best source for potassium, especially for shallot production? So yeah, that's the question, please. Okay, thank you. It's a good question. Thank you for this. Actually, there is a difference, of course, between potassium chloride and potassium sulfate. The main difference in concentration of active element because potassium chloride contains more active elements, 60% of K2O.
At the same time, potassium sulfate contains only 15% of this element. But the main things about this element that sometimes some crops could be chlorophobic, and potassium chloride contains chlorine in this structure. So sometimes for some crops like tobacco or some other crops, application of potassium sulfate is more preferable because of absence. Because of absence of chlorine. I would say that potassium chloride, it is the most common fertilizer for direct application, and potassium sulfide more often used in water-soluble fertilizer. Actually, that's my answer. Baik, thank you Maxim. Pak Adi mohon kembali. Ya, terima kasih. Kembali lagi ke konsentrasinya, jadi memang ada sedikit perbedaan dari K2O dari potasium klorida dan potasium sulfat. Itu bila potasium klorida itu K2O di sekitar 60%, kemudian di SOP atau potasium sulfat itu di 50%. Nah, kemudian perbedaan utamanya lagi itu di ada beberapa tanaman itu chlorophobik, jadi memang yang sensitif terhadap klorida. Itu seperti tadi Maxim telah menyebutkan di tobacco, juga seperti di potatoes, di kentang, itu juga sensitif terhadap klorida. Jadi kita rekomendasi ke potasium sulfat. Dan untuk potasium klorida sendiri itu bisa kita gunakan direct aplikasi gitu. Kalau misalnya di potasium sulfat tadi itu lebih rekomendasi bila menggunakan air. Jadi yang memang digunakan water soluble. Itu Mbak Nadia. Terima kasih banyak Pak Adi, and thank you Maxim for answering our questions. So, jadi pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi pemaparan beserta tanya jawab. Jadi terima kasih banyak kepada partisipan juga ketiga pembicara yang sudah memaparkan secara lengkap terkait dengan potensi dan strategi budidaya bawang merah dari biji di Indonesia ini. Dan izinkan saya untuk merangkum beberapa poin yang telah disampaikan. Jadi yang pertama, membudidayakan bawang merah TSS dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan produksi bawang merah di Indonesia karena memiliki keunggulan yang sudah dipaparkan oleh Pak Ihsan tadi. Ada 3M, mudah, murah, dan menguntungkan. Kemudian juga ternyata bawang merah Trucial Sheet juga mampu untuk tumbuh di lahan mana saja, bahkan di Biak Papua dengan segala tantangan yang ada, Trucial Sheet mampu untuk tumbuh secara optimal juga. Selain itu juga selain dari benih dan teknik yang tepat, diperlukan juga nutrisi untuk tanaman, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh Maxim terkait dengan potasium. Salah satunya itu adalah makronutrien utama yang mampu memaksimalkan pertumbuhan tanaman bawang merah, seperti itu. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Webinar ini saya kembalikan kepada MC. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita telah sama-sama menyaksikan pemaparan materi yang sangat menarik dari ketiga pemateri kita. Nah, Zoom ini atau event webinar ini telah live di Facebook dan terekam tersimpan di Facebook kami @Yayasan Bina Tani. Apabila Bapak Ibu sekalian masih ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan dalam komen di Facebook Live yang tersimpan dalam Facebook Yayasan Bina Tani tersebut. Nanti akan kami upayakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan lupa juga untuk follow media sosial kami, Facebook @Yayasan Bina Tani. Juga kami ada Facebook Veg Impact NL, di mana media sosial tersebut berisi informasi-informasi seputar kegiatan kami, material-material yang kita miliki, Yayasan Bina Tani miliki, dan juga tidak lupa materi yang tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kami sudah upload di website www.binatani.or.id. Silakan bisa diakses dan di-download materi yang telah dipaparkan tadi.
Tadi sudah disampaikan juga poin-poin yang kita dapat peroleh hari ini oleh Mbak Nadia selaku moderator, dan tentunya dengan webinar hari ini kaitannya dengan tema potensi dan strategi budidaya bawang merah dari biji itu dapat menjawab kebutuhan kita akan pentingnya peningkatan produksi bawang merah. Tadi sudah disampaikan Pak Iksan bahwa produksi kita masih 8,5 sampai 10,5 ton per hektar. Tentunya dengan TSS ini, dengan slogan mudah, murah, dan menguntungkan, dapat menguntungkan untuk petani karena produksinya lebih tinggi dan tentunya lebih mudah diaplikasikan daripada kita menggunakan umbi bibit, dan tadi dikombinasikan dengan pupuk makro, salah satunya KCL yang sesuai dengan dosis anjuran dan juga dikombinasikan dengan unsur makro dan mikro lainnya akan menghasilkan bawang merah yang optimum. Dengan demikian berakhir kegiatan kita hari ini. Kami selaku panitia memohon maaf sebesarnya apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ada kekurangan dalam pelaksanaan webinar ini, dan kami menyampaikan terima kasih sebesarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu dan sekalian. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk event-event yang menarik berikutnya. Selamat sore. Terima kasih telah menonton video ini. Bagikan agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya.